Hamdan wa syukron lillah alladzi azza wa jalla walladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Rekan-rekan yang terhormat, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan amanat dari Allah dan Rasul-Nya berkenaan dengan hukum berzina atau hubungan di luar nikah. Oleh sebab itu, saya secara pribadi sebagai muslim mengajak dan menghimbau kepada rekan-rekan sekalian, jauhilah hubungan di luar nikah, hubungan badan di luar nikah. Kenapa saya berpesan gitu? Karena zaman sekarang sudah zaman edan, di mana perzinahan itu sangat mudah dan murah dilakukan di mana-mana di tiap provinsi. Bahkan saya membaca di KUHP sekarang itu orang yang melakukan berzinahan itu sangat ringan sekali hukumnya. Oleh itu, untuk membantu pemerintah dan majelis ulama, saya berharap dan mengajak kepada seluruh muslimin hindari hubungan badan di luar nikah. Karena di dalam ajaran Islam itu sudah diatur hukumnya bagi mereka yang melakukan perselingkuhan. Jadi jangan dianggap enteng itu hukum hubungan di luar nikah itu, walaupun tidak ada yang memperhatikan. Sebab Al-Quran sudah jelas di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 2 bahwa wanita ataupun laki-laki ghair muhson yang belum menikah itu hukumnya adalah harus dicambuk di dunia ini. Kalaupun dia tidak dicambuk di dunia ini, maka itu akan menjadi tabungan dosa nanti di akhirat. Terlebih-lebih mereka yang sudah menikah, baik itu janda ataupun duda, itu jangan main-main, hukumnya sangat berat sekali itu. Itu menurut ajaran Islam itu harus dirajam. Dirajam itu adalah dimasukkan ke sumur pendek sumur DR, kemudian dilempari oleh muslimin muslimat sampai ia mati. Setelah ia mati, kemudian muslimin muslimat kompak memandikan, mengkafani, menyolatkan dan mengantarkan jenazahnya ke kubur. Setelah itu namanya direhabilitasi menjadi baik kembali jadi itu jangan dilakukan, karena menurut dosen saya di waktu di Institut Islam Siliwangi ada Kiai Haji Syarif Muhammad, hubungan di luar nikah itu termasuk minal kabair, dosa yang sangat besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertobat, wa aslahu, dia memperbaiki diri tidak mengulangi lagi. Innallaha yuhibbul mutatahhirin, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu lautan pengampun. Yang jelas, jadi kalian jangan lakukan hubungan di luar badan, sebab hukumnya kita sudah baku di dalam Al-Quranul Karim. Jadi anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, jangan takut oleh hukum dunia, tapi kita harus lebih takut oleh hukuman akhirat. Nah itu ikhwatiman, harapan dan pesan kepada muslimin muslimat agar menjauhi perbuatan zina. Bahkan saya sendiri sering mondar-mandir ada Jawa ke rumah sakit
rumah sakit, poliklinik, itu penyakit dalam itu sekarang sedang kewalahan menghadapi penyakit aneh ya di sekitar kehormatan kita. Ada penyakit kelamin yang nama sifilis, AIDS, itu sudah merajalela, bahkan dokter juga banyak yang angkat tangan. Oleh sebab itu bantulah tim medis, bantulah agama kita, bantulah remaja kita, terutama orang tua, untuk menghimbau anaknya melakukan hubungan di luar nikah. Terlebih-lebih saya sering belanja di supermarket, jadi sepertinya alat kontrasepsi itu sudah difasilitasi di depan kasir dengan sangat vulgar dijual itu. Alat kontrasepsi yang mereknya itu sutra halus itu. Itu apa? Nah, oleh sebab itu kita sudah punya hukum tersendiri di dalam Al-Qur'an. Jauhi ya. Walaupun Indonesia mayoritas beragama Islam, tapi hukumnya bukan hukum syariat Islam, bukan hukum Al-Qur'an, tapi hukumnya adalah demokrasi dan HAM ya. Jadi perselingkuhan itu di dalam ajaran Islam sangat keji, minal kabair, tetapi menurut KUHP sekarang itu tidak ditinjau dari situ ya, tetapi ditinjaunya itu dari segi kemanusiaan, hak asasi manusia. Ingat ya, kalaupun tidak dihukum di dunia dengan dicambuk 100 kali itu, tetapi di akhirat itu akan ada balitungan setelah kita jadi bilatung. Itulah yang dapat saya sampaikan, amanat kepada anak-anakku tercinta generasi kita Indonesia untuk menghindari hubungan di luar nikah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.